Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah APT Berata Air dengan dosen pengampu Ibu Yuni Kilawati akan menjelaskan materi mengenai arthropoda. Adapun nama kelompok dari kelompok 3 yang pertama adalah Dewi Bila Safira Agustin, Azra Salsabila, Riza Safira, Alfira Rizky Rahmadia, Nada Metania Putri, Melinda Nawal Firdausi, Widya Khairunisa, Jumlatul Aisyah, Diajeng Ayu Sukandias, dan Fadila Rizky Divayanti. Adapun topik bahasan pada hari ini yaitu krustasea yang pertama, yaitu terdiri dari meroplankton udang sederhana, Daphnia, Artemia, Tritis, Argulus, Taxidade, Copepoda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang meroplankton udang sederhana. Krustasea 1 merupakan krustasea yang berukuran kecil dan terdiri dari udang sederhana, yaitu meroplankton dan tardigrade. Udang sederhana terdiri dari Daphnia, Artemia salina, Tritis, Argulus, dan Copepoda. Meroplankton merupakan organisme akuatik yang memiliki tahapan planktonik dan bentik di dalam siklus hidupnya. Sebagian besar meroplankton terdiri dari tahap larva organisme yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah Daphnia. Daphnia merupakan krustasea yang berukuran kecil dan hidup pada perairan tawar. Daphnia dapat disebut sebagai kutu air karena memiliki cara bergerak yang unik di dalam air. Morfologi dari Daphnia. Yang pertama, ukuran panjang tubuh antara 0,2 sampai 3,2 mm. Yang kedua, tubuhnya berbentuk lonjong, pipih, memiliki atau segmen yang tidak terlihat jelas. Yang ketiga, memiliki mata majemuk atau ocellus dan 5 pasang alat tambahan. Yang keempat, memiliki 5 pasang kaki. Yang kelima, bagian tubuh tertutup cangkang dari hitin transparan. Yang keenam, bagian ujung perut terdapat 2 kuku berbulu keras. Karakteristik dari Daphnia. Yang pertama, Daphnia berenang tersendat-sendat. Yang kedua, pada daerah limnetik, Daphnia tidak memiliki warna atau berwarna muda. Yang ketiga, pada daerah litoral berwarna coklat kekuningan, coklat kemerahan, hingga hitam. Yang keempat, ukuran Daphnia jantan lebih kecil dari betina. Adapun sistem pencernaan pada Daphnia ini termasuk hewan filter feeder yang biasanya memakan berbagai macam bakteri, ragi, alga, bersel tunggal, deritus, dan bahan organik terlarut. Adapun tahapan dari sistem pencernaan pada Daphnia yang pertama dari esofagus ke midgut dan ke anus. Dan sistem ekskresi dan respirasi pada Daphnia sendiri, untuk ekskresinya sendiri, organ ekskresi pada Daphnia ini adalah organ maksilari atau sel kelenjar yang disebut demikian karena loop dari saluran ekskresi ini dapat dilihat di dinding karapas. Beberapa ekskresi juga dapat terjadi melalui dinding usus yang mentransfer zat dari darah ke dalam lumen usus, dari mana ia lolos keluar. Untuk sistem respirasinya sendiri, Daphnia melakukan respirasi melalui difusi. Sistem reproduksi pada Daphnia berkembang biak secara parthenogenesis atau bertelur tanpa kawin. Dapat dilihat tahapan pada skema gambar di bawah ini sistem reproduksi pada Daphnia. Untuk siklus hidupnya, Daphnia sudah menjadi dewasa dalam waktu 4 hari, dengan umur yang dapat dicapai hanya 12 hari. Setiap 1 atau 2 hari sekali, Daphnia sp akan beranak 29 ekor. Jadi, selama hidupnya hanya dapat beranak 7 kali dengan jumlah yang dihasilkan 200 ekor. Untuk habitatnya sendiri, Daphnia adalah berhabitat di air tawar yang tergenang atau bagian atas kolom air. Daphnia ini menjadi zooplankton yang dominan di perairan. Juga dapat hidup pada bagian atas kolom air di dekat permukaan air yang kaya fitoplankton. Daphnia merupakan plankton yang memiliki ukuran tubuh kecil dan lemak untuk melawan arus yang kuat. Daphnia hanya mampu bergerak migrasi secara vertikal. Daphnia juga dapat tumbuh pada lingkungan pada kisaran pH antara 6,5 sampai 8,5, di mana kisaran pH optimumnya antara 7,2 sampai 8,5. Untuk salinitas umumnya sekitar 1,5 ppb. Sedangkan suhu optimum pada Daphnia adalah 18 sampai 24 derajat Celcius. Konsentrasi oksigen terlarut optimum yaitu di atas 3,5 mg per liter.
pada kandungan amoniak antara 0,35 sampai 0,61 ppm. Daphnia masih dapat hidup dan berkembang biak dengan baik. Untuk peranannya sendiri, Daphnia sebagai sumber pakan alami yang memiliki keuntungan, yaitu kandungan nutrisinya yang tinggi. Yang kedua, sebagai penghancur dan memindahkan bahan organik serta dimanfaatkan sebagai sumber protein. Dan yang terakhir adalah sebagai bahan uji toksis. Jadi Artemia untuk pengertiannya menurut Asin tahun 2014 Artemia salina merupakan spesies dari zooplankton yang melayang dalam air. Artemia ini sejenis udang primitif. Artemia hidup pada perairan berkadar garam tinggi dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Untuk klasifikasinya yaitu klasifikasi ilmiah Artemia menurut Mahyudin tahun 2010 adalah sebagai berikut, termasuk dalam filum Arthropoda, kelas Crustacea, subkelas Brachiopoda, ordo Anostrasa, masuk famili Artemidae, genus Artemia, dan spesies Artemia salina. Untuk anatomi dan morfologinya, yang pertama, kista Artemia berbentuk bulat berlekuk dalam keadaan kering dan bulat penuh dalam keadaan basah. Warnanya coklat yang diselubungi oleh cangkang yang tebal dan kuat. Yang kedua, jika kandungan oksigen optimal, maka Artemia akan berwarna kuning atau merah jambu. Warna ini bisa berubah menjadi kehijauan apabila mereka banyak mengkonsumsi mikroalga. Pada kondisi yang ideal seperti ini, Artemia akan tumbuh dengan cepat. Untuk sistem pencernaannya, Artemia bersifat pemakan segala atau omnivora. Makanannya berupa plankton, detritus, dan partikel-partikel halus yang dapat masuk mulutnya. Artemia dalam mengambil makanannya bersifat penyaring tidak selektif atau non-selective filter feeder. Sehingga apa saja yang dapat masuk mulut Artemia seakan-akan menjadi makanannya. Akibatnya, kandungan gizi Artemia sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan yang tersedia pada perairan yang ditempatinya. Dan untuk reproduksi, menurut Sorgilos et al. Tahun 1986, Artemia sp mempunyai dua macam sistem reproduksi, yaitu secara seksual dan secara aseksual. Artemia sp bereproduksi secara aseksual dilakukan secara parthenogenesis, yaitu proses reproduksi yang dilakukan oleh induk betina tanpa adanya pembuahan oleh induk jantan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada Artemia. Berdasarkan proses perkembangan Artemia dapat dilakukan secara ovipar dan ovovivipar. Perkembangan ovovivipar terjadi pada kondisi optimal, yaitu diawali dengan menetasnya telur menjadi embrio yang menyelesaikan perkembangannya berubah menjadi naupli. Perkembangan ovipar terjadi pada kondisi lingkungan perairan dengan salinitas tinggi dan bahan pakan sangat kurang, serta fluktuasi oksigen sangat tinggi. Hal ini menyebabkan terbentuknya sites pada telur. Kedua adalah sistem respirasi dan ekskresi pada Artemia. Pertukaran gas terjadi secara difusi melalui permukaan tubuh, terutama pada bagian ventral di antara karapas dan pada permukaan kaki yang lebar dan pipi. Kelenjar cangkang yang terletak di anterior karapas diduga juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Berikutnya adalah siklus hidup Artemia yang diawali dengan kista, kemudian terjadi pemecahan cangkang, kemudian pemunculan embrio, kemudian naupilus baru menetas, kemudian berganti kulit menjadi Artemia dewasa, kemudian berpasangan dan betina menghasilkan kista. Next. Habitat fisika, kimia, dan biologi pada Artemia. Habitat fisika menurut Kuncoro pada tahun 2004, Artemia secara umum tumbuh dengan baik pada kisaran suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Suhu yang optimal bagi Artemia pada suhu 23 derajat Celcius. Pada kista yang kering sangat tahan terhadap suhu yang ekstrim, yakni dari 27 degrees derajat Celcius hingga 100 degrees derajat Celcius. Habitat kimia yang pertama salinitas. Artemia adalah organisme eurihalin. Kedua, oksigen terlarut. Kandungan oksigen yang baik untuk pertumbuhannya di atas 3,0 mg per liter. Ketiga, yaitu pH. Artemia dapat tumbuh pada pH berkisar antara 7,5 sampai 8,5. Habitat biologi menurut Wibowo et al. Pada tahun 2013,
Faktor biologi kehidupan artemia yakni keberadaan makhluk hidup lain seperti bakteri, fitoplankton, serangga, ubur-ubur, krustasea, ikan, dan juga burung air. Adapun peranan artemia yang pertama adalah sebagai pakan alami ikan, dan kedua dapat dikulturkan pada berbagai kondisi. Materi berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teritip. Teritip merupakan salah satu jenis biota laut dalam kelas krustasea dan subkelas Cirripedia yang hidup menempel secara permanen pada benda-benda keras di dalam laut. Kemudian morfologi dari teritip, yang pertama tubuh dengan kepala dan dada ditutupi karapaks berbentuk cakram, kemudian memiliki cangkang bivalvia dari kitin atau zat protein yang keras, kemudian kelenjar semen pada antena atau antena pertama, dan serangkaian kaki toraks. Kemudian terdapat garis dalam setiap cangkang dan dasar cangkang atau basis yang berbentuk mangkok. Kemudian sebagian ada yang memiliki dan ada yang tidak memiliki pengait atau duri kecil atau spin pada kaki atau sirus. Kemudian karakteristik dari teritip sendiri, yang pertama sebagian besar hidupnya menempel pada substrat dengan permukaan keras di dalam laut. Hidupnya selsil atau menetap, tahan hidup di segala kondisi yang ekstrim, bernapas dengan menggunakan dinding tubuh yang dilengkapi sirip atau pelengkap berbulu. Kemudian makan dengan menyaring plankton yang ada dalam air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai habitat dari teritip. Teritip paling banyak hidup di daerah estuaria dan hidup komensal serta menempel dengan substrat atau hewan lain. Teritip tumbuh mengendapkan kapur atau CaCO3 sepanjang pinggir dan dasar masing-masing plat. Selanjutnya, pada teritip dewasa terbungkus dengan cangkang kapur yang menempel permanen pada substrat. Teritip hidup menempel bersama biota-biota lain seperti alga, hidrozoa, tunicata, cacing, serta moluska. Kemudian manfaat dan peran dari teritip. Yang pertama, dapat digunakan sebagai indikator perubahan iklim global. Yang kedua, sebagai sumber bahan makanan bagi manusia. Yang ketiga, digunakan dalam bidang teknik, yaitu sebagai shock absorber dan dalam bidang kedokteran sebagai model pengembangan sel. Kemudian yang keempat, sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit kuning dan beri-beri. Yang kelima, bernilai jual tinggi sehingga menjadi incaran para nelayan. Adapun untuk kerugian dari teritip, yang pertama adalah menghambat proses fotosintesis dan juga merupakan kompetitor sumber makanan bagi semua makhluk hidup yang berada di ekosistem mangrove. Yang kedua, terdapat jenis teritip yang dapat menginfeksi organisme lain dengan menempel pada inang. Dan yang terakhir, biota ini merupakan penempel yang menyebabkan rusaknya kapal dan kawasan rehabilitasi mangrove. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada Argulus. Next. Parasit merupakan organisme yang hidup di permukaan maupun di dalam tubuh hewan yang untuk kelangsungan hidupnya mendapatkan perlindungan dan memperoleh makanan dari inang. Berdasarkan prediksinya, pada inang, parasit dibedakan menjadi 3, yaitu ektoparasit, mesoparasit, dan endoparasit. Argulus merupakan salah satu ektoparasit, yaitu menyerang ikan pada bagian luar tubuh, yang menjadi penyebab masalah utama dalam budidaya ikan air tawar. Next. Adapun klasifikasi Argulus menurut Baumann dan Adel itu sebagai berikut. Untuk filumnya termasuk Arthropoda, subfilumnya Crustacea, kelasnya Maxillopoda, subkelasnya Branchiura, ordonya Arguloida, famili Urgulidae, genusnya Argulus, spesiesnya Argulus japonicus. Next. Untuk anatomi dan morfologinya, Argulus memiliki tubuh yang pipi, dorsoventral, oval, transparan, dan panjangnya berkisar 4-10 mm. Tubuh parasit ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu cephalothorax, torak, dan abdomen. Pada bagian dorsal dilindungi karapes yang menutupi bagian cephalothorax. Argulus memiliki organ pendeteksi inang yang terdiri dari antenul dan antena.
Parasit ini juga memiliki proboscis yang berfungsi untuk menghisap darah dan stilet yang berfungsi untuk melukai inang. Maksila berfungsi sebagai organ penempel utama pada Argulus. Pada Argulus betina dilengkapi dengan seminal reseptales dan kantong ovari, sedangkan pada Argulus jantan dilengkapi dengan testis. Selain itu, perbedaan antara Argulus jantan dan betina dapat dilihat dari kaki renang keempat. Nah, kaki renang Argulus jantan dilengkapi dengan soket dan pek yang digunakan untuk proses fertilisasi. Berikut anatomi dan morfologinya. Untuk sistem pencernaan dan makanan Argulus, Argulus mendapatkan makanan dengan menghisap darah ikan. Sistem pencernaannya terdiri atas mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Sedangkan reproduksi Argulus sendiri, untuk menjadi dewasa, spesies ini tinggal dan menghisap darah ikan selama 5-6 minggu. Apabila sudah siap bertelur, Argulus akan meninggalkan inangnya. Next. Sistem respirasi dan ekresi Argulus. Scaphognatid atau bagian berbentuk sadel dari maksila 2 bergerak ke depan dan ke belakang menarik air yang kaya oksigen menuju ke filamen insang. Nah, alat ekresi itu berupa sepasang bangunan yang lebar yang biasa disebut dengan kelenjar hijau yang terletak di bagian bawah kepala atau anterior esophagus. Next. Untuk habitatnya sendiri, parasit ini merupakan parasit yang dapat ditemukan baik di media air tawar seperti sungai, danau, waduk, maupun media air payau dan laut. Untuk peranannya sendiri, Argulus tidak memiliki peran yang menguntungkan baik bagi perairan maupun perikanan karena Argulus ini merupakan parasit, yaitu kutu ikan. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada tardigrade. Next. Adapun definisi dari tardigrade sendiri, yang pertama yaitu tardigrade ini yang artinya berjalan lambat merupakan hewan yang dikenal sebagai beruang air atau babi lumut dikarenakan memiliki tubuh yang bulat, mungil, tonjolan montok, dan langkah yang berat dan lambat. Hewan ini memiliki 800 spesies. Nah, adapun morfologi dari tardigrade sendiri, tardigrade mempunyai ukuran tubuh yang tidak lebih dari 1 mm. Tardigrade dewasa berukuran 1,5 mm dan yang terkecil yaitu 0,1 mm. Sedangkan larvanya itu berukuran 0,5 mm. Tardigrade ini mempunyai kepala yang berkembang baik dan tubuhnya pendek. Tubuh dari tardigrade ini terdiri dari 4 segmen yang menyatu dan masing-masing segmen mempunyai sepasang tangkai pendek dan idak bersambung dan mempunyai cakar yang tajam. Karakteristik dari tardigrade sendiri yang pertama adalah memiliki 800 spesies. Yang kedua dapat ditemukan di seluruh belahan dunia dari 2000 mdpl di puncak Himalaya, kurang dari 400 meter di dasar laut. Yang ketiga adalah tardigrade memiliki bentuk tubuh silindris dengan 4 pasang kaki dan 4-5 cakar yang disebut disks pada setiap kakinya. Tardigrade bersifat politeropil. Dan yang kelima adalah organisme ini dapat juga bertahan di luar angkasa dengan tekanan yang sangat rendah dan radiasi matahari. Yang keenam, tardigrade juga bertahan selama ratusan tahun dalam kondisi kering. Next. Sistem pencernaan dari tardigrade sendiri pada umumnya adalah pemakan tumbuhan. Lalu bentuk mulut dari tardigrade carnivora dan omnivora itu terminal anterior, sedangkan herbivora dan dertivora memiliki mulut ventral. Tardigrade yang memakan tumbuhan akan menusuk sel tumbuhan individu dengan menggunakan struktur tombak yang berada di mulutnya atau disebut dengan stylid. Next. Sistem pernafasan, tardigrade sendiri merupakan salah satu spesies yang unik lantaran pada hewan ini tidak mempunyai organ pernafasan. Hewan ini tidak memiliki organ khusus yang dapat digunakan untuk bernafas, sehingga homosel dari hewan ini berisi cairan pengangkut darah dan oksigen sebagai ganti dari respirasi. Next.
Sistem saraf dari tardigrade sendiri bersifat metamerik seperti Annelida dan Arthropoda. Spesies ini punya otak besar berlobus yang terhubung dengan ganglia subesofagus. Tali saraf ventral posterior menghubungkan 4 pasang ganglia yang menjalankan kaki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada sistem reproduksi dari tardigrade sendiri, di mana sebagian besar tardigrade atau yang dikenal dengan beruang air ataupun babi lumut ini ditemukan oleh manusia, yaitu berumah dua, di mana yang artinya itu tardigrade memiliki 2 organ kelamin sekaligus dalam tubuhnya. Nah, tardigrade ini adalah hewan ovipar ataupun hewan bertelur ya, dengan fertilisasi luar maupun dalam. Telur dari tardigrade ini akan dikeluarkan ke ujung posterior saluran pencernaan maupun langsung ke luar lewat anus. Oke, next. Adapun siklus hidup dan habitat dari tardigrade mampu hidup di dalam kondisi yang hampa udara dan suhu serta pengeringan yang rendah ataupun ekstrim. Metabolisme tardigrade dalam hal ini menurun hingga 0,01% dari keadaan normal. Selain itu, tardigrade juga mampu hidup dalam paparan radiasi hingga 5.700 K. Tardigrade mempunyai kemampuan kriptobiosis untuk bertahan hidup. Habitat dari tardigrade sendiri yaitu dapat kita temui di seluruh dunia. Tardigrade ini dapat hidup di lumut lembab, tanaman berbunga, pasir, laut air tawar, bahkan di luar angkasa. Next. Oke, yang terakhir itu ada peranan dari tardigrade. Yang pertama yaitu sebagai pakan predator bagi organisme air. Yang kedua yaitu protein dari tardigrade ini dapat melindungi DNA manusia dari radiasi. Yang terakhir, peranan dari tardigrade yaitu digunakan sebagai penelitian oleh para peneliti. Berikutnya adalah Copepoda. Definisi dari Copepoda adalah grup krustasea kecil yang dapat ditemui di laut dan hampir di semua habitat air tawar, dan mereka membentuk sumber terbesar protein di samudera. Anatomi dan morfologi dari Copepoda. Tubuh Copepoda terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah prosoma. Pada bagian prosoma dibagi menjadi 2 bagian, yaitu cephalothorax dan abdomen yang lebih kecil dibandingkan cephalothorax. Yang kedua adalah urosoma, merupakan bagian segmen toraks ke-7 sampai ke ekor. Lalu ada karakteristik dari Copepoda. Copepoda merupakan plankton, parasit, dan hewan bentik. Tergolong sebagai udang renik yang biasanya menyerang tubuh ikan pada bagian insang dan luar. Ada yang bersifat filter predator dan predator, kebanyakan dalam kelompok meroplankton, karena umumnya berwarna abu-abu dan hitam. Copepoda jantan umumnya lebih kecil dibandingkan dengan Copepoda betina. Tubuhnya bersegmen, memiliki bentuk tubuh yang pendek dan silinder. Lalu habitat dari Copepoda. Copepoda dapat dijumpai hampir di semua perairan. Hidup pada air tawar, air payau, dan air laut. Hidup pada salinitas 25 hingga 35 ppt, dan hidup pada kisaran suhu 17 hingga 30 derajat Celcius dan pH 8. Berikutnya adalah sistem pencernaan, respirasi, dan juga reproduksi dari hewan Copepoda. Yang pertama, sistem pencernaan. Copepoda planktonik bersifat filter feeder dan memakan fitoplankton. Maksillae mendorong makanan ke arah rahang atau mandibula yang akan memproses makanan. Lalu, yang kedua adalah sistem respirasi dan juga ekspresi. Alat respirasi pada Copepoda ialah insang, sedangkan kelenjar makila merupakan alat untuk ekspresi. Tidak ada jantung serta pembuluh darah. Darah beredar dalam homokul karena adanya gerakan otot, apendik, saluran pencernaan. Yang ketiga adalah sistem reproduksi. Copepoda jantan memegang Copepoda betina dengan menggunakan antena pertama atau kaki renang keempat atau kelima yang berbentuk capit, lalu meletakkan spermatofora pada betina. Sekali kopulasi dapat digunakan untuk membuahi 7 hingga 13 kelompok telur. Peranan dari Copepoda dalam aquakultur, Copepoda berperan sebagai sumber makanan. Copepoda juga berperan sebagai sumber warna alami pada ikan, yaitu dalam jaring makanan yang ada di laut.
Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.